Masyaallah muslimin hadirin, para bapak serta rekan-rekan sekalian yang dimuliakan, alhamdulillah pantas senantiasa kita untuk memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita berbagai limpah nikmat yang tidak terhingga semenjak kita terlahir di dunia, bahkan sampai detik ini nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti. Maka sudah pantas dan layak apabila kita juga tidak henti-hentinya untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, salat serta salam senantiasa pula marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus menjadi teladan bagi kita. Akan selamat barang siapa yang mengikutinya, dan kecelakaan atau kerugian bagi siapa saja yang mendustakan, mengingkari atau justru memusuhi daripada ajaran-ajarannya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah sebagaimana tadi disampaikan pembawa acara, ya setelah sekian lama kita tidak berjumpa, ya setelah sekian waktu kita tidak bertemu, ya karena adanya beberapa hal yang memang tidak bisa kita hindari, ya, halnya menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya. Apalagi beberapa bulan, sekitar kurang lebih 2 bulan yang lalu, ya, kita bersama-sama mengisi, ya, waktu-waktu bulan Ramadan dengan memperbanyak amal fardiyah. Kemudian kita masuk bulan Syawal dan ini sudah di penghujung, ya, di penghujung bulan Syawal. Marilah kembali kita lazimi, kembali kita tetapi apa yang sudah menjadi kebiasaan kita, ya, setiap Senin malam Selasa kita memanfaatkan waktu untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan dengan harapan semakin meningkat kualitas dan kuantitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, para bapak yang dimuliakan, tentu kita sebagai seorang mukmin sangat paham dan sangat menyadari bahwa setiap keimanan seseorang itu akan dihadapkan kepada berbagai macam bentuk ujian. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengukur, untuk menakar seberapa besar atau seberapa kuat keimanan seseorang. Maka dari itu pada malam hari ini perlu kita mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian akan adanya sebuah fitnah ataupun ujian, ataupun nanti akan coba kita uraikan beberapa makna atau istilah yang Allah Subhanahu wa taala gunakan dengan kalimat atau dengan kata fitnah. Yang besar harapannya, adapun kita senantiasa mendapatkan fitnah dan lain sebagainya, kita tetap bisa istiqomah. Jadi kalau istiqomah di zaman fitnah, zaman sendiri bisa kita artikan adalah merupakan masa ataupun waktu. Jadi sebetulnya setiap saat, setiap waktu fitnah ini bisa saja menghampiri orang-orang mukmin kalau fitnah itu dimaknai dengan ujian dan cobaan. Jadi tidak hanya karena zaman sekarang ini kita banyak sekali dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ujian yang berat, ya. Bukan hanya semata-mata karena itu, ya.
Akan tapi zaman, waktu atau masa ini setiap saat ya, pasti akan menghampiri setiap orang yang beriman. Terlebih lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dengan sebuah kalimat yang jelasnya, fasatakunul fitan kaqitta'il lailil mudlim, akan datang ya masa-masa fitnah atau masa-masa fitan yang digambarkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seperti malam yang gelap. Tentu bagi kita kula lan panjenengan sami yang sudah sekian lama berusaha menetapi majelis ilmu, ini bukan perkara yang baru atau bukan perkara yang asing. Bahwasanya Nabi pernah mengabarkan akan datang suatu zaman yang penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, sehingga harapannya orang-orang mukmin, orang-orang beriman atau umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang-orang yang sudah siap menghadapi berbagai macam kemungkinan terpaan dengan badai fitnah yang melanda. Sehingga apa? Setiap mukmin itu diharapkannya betul-betul dia siap setiap saat, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengabarkan kepada kita, sehingga harapannya tidak kemudian menjadi orang yang kaget, kok tiba-tiba begini, kok tiba-tiba seperti itu ya. Ditambah lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan resep bagaimana untuk seseorang itu ya, bisa kuat menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan terhadap keimanannya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini kami sampaikan terlebih lagi untuk saya pribadi agar senantiasa ingat ya, senantiasa waspada, menyadari bahwasanya fitnah ini setiap saat ya, ada di sekeliling kita. Coba kita simak bersama-sama terkait dengan beberapa makna fitnah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Saya mengambil dari beberapa uraian yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, yang beliau merangkum beberapa makna fitnah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Sebelum nantinya kita kupas tentang makna istiqomah, berikut apa langkah yang bisa kita tempuh agar kita tetap bisa bertahan, bisa konsisten sekalipun di saat-saat menghadapi masa-masa paling berat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang ya konsekuensinya demikian. Jadi ketika kita umat Islam pengen sukses secara pribadi memegang Islam, ataupun kita memiliki visi misi yang lebih besar daripada itu untuk menjadikan Islam ini membumi di masyarakat lingkungan kita, ataupun Islam ini membumi di jagat dunia secara menyeluruh ya. Jadi para ulama memberikan sedikit arahan, yakni yang pertama adalah tentang untuk berpegang teguh terhadap syariat Islam itu sendiri di mana saja dan kapan saja tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kemudian menyampaikan ya, ajaran Islam ya secara benar dengan tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kemudian perkara yang ketiga adalah harus siap menanggung berbagai macam resiko terhadap dua hal yang di awal tadi. Karena apa? Seorang yang berpegang teguh dengan iman, berpegang teguh dengan Islam, pasti dia akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Begitu juga orang yang menyampaikan Islam, menyampaikan iman, menyampaikan syariat dengan benar, dia pun akan senantiasa dihadapkan pada berbagai macam ujian dan cobaan. Maka yang ketiga harus mempersiapkan diri. Walaupun persiapan tadi belum tentu ya diminta seutuhnya, akan tapi setidaknya kita menyadari bahwasanya kita membutuhkan sebuah persiapan yang ya paling sedikit pengorbanan waktu, tenaga,
Mungkin yang lebih besar adalah mengorbankan harta, mungkin jiwa kita, nyawa kita, ya. Mengorbankan keringat, mungkin mengorbankan darah serta air mata, ya. Demikian. Hari ini sekalian, yang pertama kita mencoba sampaikan apa yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid tentang makna fitnah. Yang pertama, beliau memberikan definisi atau makna fitnah ini dengan cobaan atau ujian. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakuru amanna fahum la yuftanun. Walaqad fatanal ladina min qablihim liya'lamallahu alladina shadaku wa la ya'lamanal kadzibin. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Hasiban nasu ayyutraku fahum la yuftanun, sementara mereka belum difitnah. Ya, para mufassirin memaknai makna fitnah dalam ayat ini adalah ujian. Apakah manusia mengira ketika mereka sudah mengucapkan amanna, kemudian mereka akan dibiarkan saja tanpa diuji terlebih dahulu? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang yang beriman sebelum kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui atau memisahkan mana di antara mereka yang alladzina shaddaku, mereka yang benar dalam keimanannya, wala ya'lamanal kadzibin, dan mana orang-orang yang sekadar berdusta. Nah, tentunya dalam hal ini kemudian kita pahami bahwa adanya ujian dan cobaan bagi setiap orang mukmin justru akan semakin menambah kuat keimanannya, atau sebaliknya, ketika seorang tidak memahami hakikat ujian dalam sebuah keimanan, maka ya sangat mudah bagi mereka untuk kemudian meninggalkan keimanannya. Ini yang kedua, makna fitnah yang beliau sampaikan adalah memalingkan dari jalan kebenaran. Jadi fitnah, makna yang kedua adalah memalingkan seseorang dari jalan kebenaran. Hal ini beliau ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahdharhum ayyaftinuka an ba'din ma anzalallahu ilaik wahdharhum, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka ayyaftinuka, yang memberikan fitnah kepadamu, an ba'di ma anzalallahu ilaik, dari sebagian apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu. Oke, maknanya di sini berhati-hatilah kamu terhadap mereka, orang-orang yang berusaha memalingkan kita dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ini memalingkan dari Al-Qur'an. Jadi fitnah di sini memiliki makna adalah memalingkan, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, makna ayyaftinuka adalah yasuduka wayarduka, tapi memalingkan kamu atau menolak, memalingkan dari Al-Quran. Ini pun merupakan bagian dari fitnah. Maka setelah nanti kita memahami beberapa definisi ini, ya coba kita renungkan apakah hal-hal yang ada itu memalingkan kita atau menjadi ujian dan cobaan bagi kita. Ya, berarti itu menjadi makna bagian dari fitnah. Kemudian yang ketiga, fitnah memiliki makna yaitu siksa. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, summa inna rabbaka lil ladzina hajaru min ba'di ma futinu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung lil ladzina hajaru
kepada orang-orang yang berhijrah mimba dima putinu, setelah mereka mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik. Kemudian makna fitnah yang keempat diantaranya adalah kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-193, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak ada lagi fitnah. Imam Ibnu Katsir mengartikan la takuna fitnatun, al fitnatu ay asyirku. Jadi mana fitnah di sini adalah kesyirikan atau kekufuran. Kemudian makna yang berikutnya, fitnah adalah bermakna samar antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat yang ke-73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Yang maknanya walladzina kafaru, dan orang-orang yang mereka kafir, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah wali atau pelindung bagi sebagian yang lain. Illa taf'aluhu, jadi jika tidak engkau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saling melindungi, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, maka terjadi fitnah di atas muka bumi dan kerusakan yang besar. Di dalam tafsir Jami'ul Bayan, Ibnu Jarir mengatakan illa taf'aluhu takun fitnatun, di sini maknanya adalah jika sesama mukmin mereka tidak saling berwali, saling mencintai, atau dalam bahasa yang sering kita dengar adalah istilah berwala, berwali kepada sesama kaum mukmin, walaupun orang kafir tadi adalah kerabat ataupun yang ada hubungan keluarga terhadap mereka. Jadi perwalian tidak didasarkan kepada keimanan, akan tapi yang ada hubungan kerabat, hubungan saudara, masih diikat dengan tali perwalian, perwalaan, maka akan ada perkara yang samar dalam hal keimanan dan kekufuran, perkara yang samar. Kemudian makna yang berikutnya adalah penyesatan. Makna fitnah adalah penyesatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa may yuridillahu fitnatahu falan tamliku lahu minallahi syai'a. Yang ketujuh nggih, jadi makna fitnah adalah penyesatan. Sebagaimana dikutip oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah yang ke-41, wa may yuridillahu fitnatahu, dan barang siapa yang Allah menghendaki fitnah bagi mereka, falan tamlika lahum minallahi syai'a, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya barang siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki dalam kesesatan, maka sekali-kali kamu wahai Muhammad tidak akan mampu menolak sesuatu apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa makna fitnah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang dirangkum oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dengan beberapa makna. Yang pertama bermakna cobaan atau ujian, al-ibtila,
atau al-ikhtibar. Dan yang kedua bermakna memalingkan dari jalan kebenaran, ya. Kemudian yang ketiga bermakna siksa, dan juga termasuk dalamnya adalah pembunuhan, ya. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Buruj, ya. Innalladzina fattanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Sesungguhnya orang-orang yang fattanul mu'minina wal mu'minat, mereka memfitnah orang-orang mukmin dan memfitnah orang mukmin dan mukminah. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka, ya, tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka azab jahannam, walahum adzabul harik, dan bagi mereka azab yang membakar. Ini kaitannya dengan kisah Ashabul Ukhdud, ya, di dalam surat Al-Buruj yang disebutkan. Hadirin sekalian, para bapak sahabat rekan-rekan yang dimuliakan, ini beberapa di antara makna fitnah. Nah, coba sekarang mari kita kemudian renungkan, kita pikirkan dalam kehidupan kita tentang cobaan, kemudian memalingkan. Adakah hal-hal ini senantiasa mengiringi dalam kehidupan kita, dari tingkatan yang paling sederhana sampai tingkatan yang paling besar? Tentunya, ya, kita sangat memahami betul bahwasanya keimanan seseorang atau keimanan kita akan senantiasa dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua pengertian fitnah tadi, ya. Cobaan diantaranya mungkin berupa rasa sakit, ya. Cobaan diantaranya mungkin rasa kekurangan, ya, kehilangan keluarga, kerabat, dan lain sebagainya, ya. Kemudian memalingkan dari jalan kebenaran, apalagi hari ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya kemajuan pengetahuan dan teknologi. Ini saya berbicara secara kacamata umum di masyarakat secara luas, ya. Ini betapa banyak, ya, adanya kemajuan telah memalingkan banyak orang, ya, dari tilawatul Quran, ya, dari kemudian menghadiri majelis-majelis taklim, ya. Ada seorang yang pernah bertemu dengan saya karena tetangga, ya. Jadi ketika dulunya aktif hadir di majelis taklim, kemudian setelah masuk di dunia kerja, ya, mencukupkan diri dengan, ya, masih ngaji juga, masih ngaji, ya. Atau sipun masih bagus, ada semangat giroh untuk menuntut ilmu, walaupun aku saiki nek ngaji neng majelis taklim ora sempat, Mas, isane ming delok YouTube, streaming dan lain sebagainya. Apakah jelek? Tidak, ya. Tidak jelek, saya mengatakan tetap baik, ya. Akan tapi ada beberapa fadilah yang kemudian berkurang, ya. Tidak ada jabat tangan sesama teman, ya. Tidak ada wajah senyum yang nampak, ya. Kemudian tidak saling mengenal dengan siapa yang hadir dalam majelis tersebut, ya. Maka tetap walaupun bagaimanapun juga secara ilmu mendapatkan lewat media sosial, akan tetapi fadilah-fadilah dari hadir di majelis ilmu ini kemudian tidak mungkin bisa tergantikan, ya. Atau bahkan justru yang terjadi ketika tidak bisa bertemu, tidak bisa bertatap muka, yang terjadi justru, ya, informasi yang saling berbeda, ya. Sehingga ini mengatakan ini yang benar, oh itu salah, Mas, yang benar ini, akhirnya terjadi sebuah fitnah juga. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami bersama bahwa ujian, cobaan, kemudian situasi dan kondisi yang sedemikian tidak akan mungkin bisa lepas daripada kehidupan kita sebagai seorang mukmin, maka pilihan tinggal satu untuk kita, yakni tetap teguh
memegang keimanan, tetap teguh memegang keislaman, apapun situasi, dimanapun kondisi keberadaan kita. Sebagaimana Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi itu pernah datang kepada Rasulullah SAW menanyakan, "Ya Rasulullah, qul fil islami qawlan la as'alu anha ghairaka." Qala Rasulullah SAW, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, saya akan bertanya kepadamu tentang Islam suatu perkataan yang tidak akan saya tanyakan kepada selain engkau ya Rasulullah." Rasulullah SAW menjawab, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah. Istiqomah. Ibnu Rajab memberikan makna istiqomah setelah tadi kita uraikan definisi fitnah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, apa makna istiqomah? Beliau ketika menjelaskan tentang hadis ini, istiqomah yang dimaksudkan adalah meniti jalan yang lurus. Ini agama yang lurus tanpa membelok ke kiri dan membelok ke kanan. Jadi kalimat istaqoma yastaqimu, lurus. Atau sering kita dengar dengan makna konsisten, ya, istiqomah. Hal ini juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat yang ke-112. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'akum wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Fastaqim, istiqomahlah, kama amarta, sebagaimana engkau diperintahkan, wa man taba ma'aka, dan barang siapa yang taubat bersamamu, wala tadghaw, dan mereka tidak melampaui batas, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, hadis sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita menjadi seorang mukmin, setelah kita menjadi seorang muslim, maka istiqomah ini menjadi pilihan final, ya. Artosipun menapa, sekalipun kita dihadapkan pada suatu zaman, dihadapkan suatu masa yang penuh dengan ujian dan cobaan, maka istiqomah ini merupakan suatu pilihan final, atau kalau boleh dikatakan ya harga mati gitu. Istiqomah di atas iman, istiqomah di atas Islam. Dengan tadi at-tsabatu 'alal Islam wa itisamu bihi, tetap teguh berpegang, ya, tetap teguh berpegang kepada Islam di mana saja dan kapan saja, tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ketika sendiri, ketika bersama teman, ketika bersama keluarga, ya. Selain daripada itu, kemudian apa? Menyampaikan ajaran Islam ini dengan benar, ya, tanpa dipengaruhi situasi dan kondisi, dan sekaligus siap untuk menanggung berbagai macam resiko di dalam istiqomah tadi. Dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang atau ketika kita bisa istiqomah di atas keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallahu tsumma istaqamu, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, dan memberikan ilham, membisikkan alla takhafu,
Janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir. Wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih. Semasa kita hidup di dunia, ketika kita istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat kepada kita dengan memberikan ilham agar senantiasa tidak perlu khawatir, tidak perlu punya rasa takut, dan juga tidak bersedih ketika kita hidup. Kemudian ketika hendak ajal, hendak meninggal dunia, malaikat pun akan kembali membisikkan alla takhafu wa la tahzanu. Bahkan nanti pada yaumul hisab, malaikat pun akan senantiasa mengiringi langkah orang-orang yang senantiasa istiqomah dengan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan berikanlah kabar kepada mereka dengan jannah allati kuntum fihi tu'adun, surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Maknanya orang tadi meyakini, mengimani, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beramal dengan konsekuensi keimanannya, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak perlu bagi mereka rasa takut, rasa khawatir, wa la hum yahzanun, dan tidak perlu bagi mereka untuk bersedih. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah para penduduk jannah, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai jaza dari apa yang telah mereka kerjakan, dari apa yang telah mereka usahakan. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedemikian besar atau sedemikian agung fadilah tentang orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas iman, di atas Islam, terlebih lagi di zaman yang penuh dengan ujian dan juga cobaan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana agar kita bisa melazimi atau bisa menetapi istiqomah walaupun kita di setiap saat, di setiap kesempatan senantiasa dihadapkan kepada ujian, cobaan, kemudian juga siksaan mungkin ya. Ketika menghadapi masa-masa fitnah itu, di antara yang pertama adalah dengan kita mentadaburi Al-Quran. Ini salah satu tips atau beberapa tips agar kita bisa istiqomah setiap saat, yaitu dengan mentadaburi Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastamsik bima unzila ilaika innaka ala siratim mustaqim. Di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf, fastamsik billadzi uhiya ilaika, berpegang teguhlah terhadap apa yang telah diturunkan kepada wahai Muhammad, innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya kamu telah berada di atas jalan yang lurus. Fa innahu la dzikrun laka wa liqaumika, berpegang teguh dengan Al-Quran itu merupakan sebutan kehormatan bagimu, wa qaumika, dan juga kaummu. Berpegang teguh dalam Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya selalu mengajak ya, pada saya pribadi dan kepada rekan-rekan sekalian, kalau dalam hal tadabbur Al-Quran ya, ini tidak kita programkan dalam ya paling kecil dalam lingkungan keluarga kita programkan untuk tadabbur ayat demi ayat, atau kita pilih ayat-ayat mana yang akan kita tadabburi, atau kalau dalam lingkungan keluarga kita belum mampu, maka kita mengajak dalam satu masjid kita sama-sama jamaah masjid, yuk kita ngadakan kegiatan tadabbur
Al-Quran dengan dibaca tadarusnya, kemudian dibaca terjemahannya, ya sejauh yang kita mampu ya, tadabbur terus ya. Syukur-syukur nanti juga kemudian kita baca bersama-sama tafsirnya ya, karena hari ini tafsir-tafsir yang sudah terjemahan juga banyak, kita programkan untuk bertadabbur. Tidak lain dan tidak bukan agar apa? Kita bisa betul-betul merasakan ya, indahnya, betul-betul bisa merasakan dahsyatnya Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Di samping ini merupakan salah satu yang diwariskan Rasulullah SAW kepada kita, terlebih lagi untuk menghadapi masa-masa yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, sayati ala nasi zaman al-mutamassiku fihi bisunnati inda ikhtilafil ummati kal qabidi ala jamri. Akan datang suatu masa di tengah-tengah umatku itu, barang siapa yang berpegang teguh dengan ajaranku, kata Rasulullah, seperti memegang bara api. Taraktu fikum amrayni lan tadilu abadan. Maka aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Kitab Allahi wa sunnati, yaitu kitab Allah Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kemudian kesibukan kita memalingkan dari Al-Quran. Aktivitas kita jangan sampai kemudian memalingkan dari Al-Quran. Walaupun kalau kita presentase secara jujur, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, perbandingan antara interaksi kita dengan kitabullah Al-Quran dibandingkan dengan interaksi kita di dalam bacaan-bacaan yang lain, media sosial, lebih banyak mana persentasenya? Tidak perlu dijawab, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Sehingga tidak jarang ya, ketika saya mengamati di beberapa grup remaja masjid di tempat kami gitu ya, ini beribut antara berita-berita yang kurang jelas gitu. Ono sing share berita tiwas mantep, wih hoak mas. Yang hoak yang mana sebenarnya juga tidak diketahui. Jangan-jangan sing bener sendi tidak diketahui. Persis seperti apa yang dikabarkan Rasulullah SAW. Fasataqul fitan kakito ilailil mudlim. Seperti sepenggalan malam yang gelap. Dulu saya merenung seperti malam yang gelap itu seperti apa ya. Ternyata kegelapan pada zaman fitnah tersebut adalah ketidakjelasan seseorang untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sulit bagi kita sekalian. Istilah hoak kan belum seumur kita ya. Ibaratnya belum lama kita mendengar istilah-istilah tersebut ya. Setelah ada media sosial saja ya. Dulu ketika tidak ada media sosial, tidak ada istilah-istilah tersebut. Walaupun hoaknya mungkin ada ya. Istilah tersebut tidak ada. Tadabbur Al-Quran yang pertama. Wah, gunaku nang jantung HP ono aplikasinya Al-Quran kok mas. Bagus ya. Bagus, bukan kok jelek ya. Tapi tadi kita dipalingkan dari beberapa adab terhadap Al-Quran ya. Maka makna fitnah tadi apa yang kedua? Memalingkan ya. Dengan kita menginstal aplikasi Al-Quran dalam gadget kita, dalam HP kita, maka rasa takzim kita berbeda dengan kita membawa Al-Quran. Kalau kita membawa Al-Quran pasti kita akan bawa dengan hati-hati, kemudian kita letakkan di tempat yang tinggi. Akan berbeda ketika Al-Quran itu berada di sini. Adab kita akan berkurang. Maka salah satu makna fitnah tadi yang sudah memalingkan. Belum lagi kalau Al-Quran, tentu kita dengan rasa takzim, rasa hormat kita, tentu kita akan hati-hati, kita akan menjaga dengan baiknya. Kita membacanya pun berusaha dalam keadaan suci, menghadap kiblat, berpakaian yang sepantasnya. Ini nek nggo HP ra iso nang ngendi-ngendi Mas li maca HP. Betulkah demikian gitu ya? Kalau betul ya alhamdulillah, tapi setidaknya tadi nggih, takzim kita, rasa hormat kita, rasa pengagungan kita terhadap Al-Quran kemudian jadi berkurang. Saya tidak mengatakan salah loh ya, tetap lebih baik
daripada diiseni komik gitu ya. Tetap lebih baik. Yang kedua, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa istiqomah adalah dengan apa? Kita beramal. Beramal dengan ilmu yang kita miliki. Mungkin di antara kita, saya dan juga Anda sudah sekian lama tahu banyak ilmu, bahkan mungkin sunnah, mulai dari sebelum tidur sampai tidur lagi sampai bangun tidur kita sudah hafal mungkin ya. Coba kita list ya, mana yang sudah kita kerjakan, mana yang belum, mana yang sudah maksimal, mana yang perlu ditingkatkan. Coba kita list, kita amalkan ya. Sebelum tidur berwudu, pernah mendengar hadisnya nggih? Sudah tahu ilmunya nggih? Kita tanyakan pada diri kita, tidak perlu dijawab, sudah diamalkan atau belum. Kemudian sebelum tidur membaca wirid subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Dilengkapi hitungan 100 dengan la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Pernah mendengar hadisnya nggih? Kita list, sudah diamalkan belum? Itu baru sebelum tidur nggih. Nanti kemudian tidur miring dengan tubuh bagian kanan. Kemudian bangun tidur di sepertiga malam. Di sana ada sholat witir, di sana ada istighfar. Kemudian subuh, ya, zikir ba'da subuh. Kemudian ada waktu duha, ya, ada sholat rawatib. Coba kita uraikan seberapa ilmu yang sudah kita dapatkan, seberapa ilmu yang sudah kita miliki, dan berapa yang sudah kita amalkan dengan maksimal, dan berapa yang sudah kita kerjakan tapi perlu ditingkatkan, dan mana yang belum kita kerjakan. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima, 'allamallahu bima lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengajarkan kepada dia apa yang belum dia ketahui. Ini belum melebar kepada masalah zakat, kurban dan lain sebagainya. Keseharian saja untuk kita. Kalau untuk kita, jangan kita sendiri Pak, ajak keluarga, anak, istri kita. Jangan cukup dengan keluarga, ajak saudara kita, tetangga kita. Bukan untuk kemudian berbangga, bukan. Akan tapi kalau ini tidak kita agendakan, memang ya kita tidak punya kontrol pribadi. Beramal walaupun sedikit tapi bisa kita lazimi ya. Karena Rasulullah SAW bersabda juga, ahabul a'malu indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang dikerjakan secara dawam walaupun sedikit ya. Tapi dawam terus menerus ya. Mungkin di antara kita karena ya kesibukan masing-masing ya, kalau misalkan ikut program membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, belum tentu semua kita mampu secara waktu ya. Bisa kita programkan mungkin 1 hari 1 halaman, tapi itu kita lazimi terus ya, kita pertahankan terus ya. Kalau dalam keadaan safar nanti kita ganti pada hari yang lain. Kalau dalam keadaan punya udzur dan halangan, kita tutup pada hari dikala kita punya kesempatan dan seterusnya. Yang ketiga di antara tips agar kita bisa istiqomah adalah dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan berzikir. Tentu kita menyadari sebagai manusia biasa, tidak ada di antara kita yang tidak punya salah. Pasti. Maka tidak ada salahnya di balik kelemahan kita, kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. Di dalam kelemahan kita, kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang serba bisa. Dan kita diminta untuk memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya salah satu kita selipkan dalam doa kita adalah Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Allah, karuniakan kepadaku istiqomah.
dalam segala situasi dan dalam segala kondisi. Allahumma rizqnal istiqomah. Pendek saja ya. Atau dengan bahasa kita sendiri, Gusti Allah kula nyuwun diparingi istiqomah anggenipun ibadah. Berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang keempat gitu, salah satu dari tip yang bisa kita lakukan ya. Ya, monggo nanti panjenengan bisa mengembangkan, menambahkan sendiri karena setiap kita tentu punya cara masing-masing ya. Ada yang mungkin membuat agenda harian, bulanan ya, atau mungkin sudah ada yang mengumpulkan majelis kecil dalam keluarga setiap seminggu sekali, Jumat pagi atau Ahad pagi ngumpul anak dan istri, kemudian membahas satu pekan ini apa yang bisa kita kerjakan untuk meningkatkan iman kita. Dalam satu pekan ini amalan apa yang sudah kita maksimalkan, kita ikhtiarkan. Yang keempat diantara adalah dengan membaca kisah-kisah para salaf, mulai dari kisah para anbiya, kemudian kisah para sahabat ya, dan kisah para tabi'in, kisah tabi'it tabi'in, kisah para ulama, orang-orang yang sholih ya. Wah, ini kalau bisa kita agendakan Pak, Masya Allah, hari-hari dalam keseharian kita tidak akan kekurangan bacaan gitu. Apalagi untuk anak-anak kita bacakan ketika menjelang tidur, atau tadi kita programkan dalam satu minggu sekali ngumpul raketang pas esok sarapan bareng atau pas sore menjelang tidur ngumpul anak dan istri baca satu kisah diselesaikan ya. Itu nanti akan terkenang dan terngiang di dalam benak anak-anak kita, dan kita pun juga akan termotivasi dengan kisah-kisah para pendahulu ya, orang-orang yang soleh. Karena apa? Mempelajari kisah ini pengalaman dari beberapa teman ya, itu betul-betul akan berasar seakan-akan kita dituntun untuk wah aku pengen seperti tokoh ini, saya pengen seperti tokoh ini, seperti akan dibimbing atau dituntun untuk ya membuat rencana, membuat agenda di masa yang akan datang. Ini akan lahir dalam benak anak-anak kita, atau juga akan motivasi diri kita. Ini yang kelima diantaranya adalah dan kita berkumpul dengan teman-teman yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya, seperti berkumpulnya kita di majelis pengajian seperti ini adik sekalian, ya, bertemu dengan orang-orang yang soleh, saling paling boten nggih, pertemuan kita dengan jabatan tangan kita, dengan tatapan senyum kita ya. Ini akan memberikan energi tersendiri untuk kemudian bangkit. Apalagi dalam kumpulan tersebut obrolannya adalah seputar masalah peningkatan kualitas. Sekali lagi bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk ujub dan untuk sum'ah, bukan. Dalam rangka untuk memotivasi diri kita, memotivasi teman-teman kita. Ya, tidak ada salahnya mari kita cerita ya, tentang perkembangan hafalan dalam keluarga ya, tentang program untuk meningkatkan amal ibadah dalam keluarga, mungkin bisa kita sharing gitu ya. Ya, apalagi menghadapi problematika anak yang kurang lebih sudah hampir 1 tahun full ya, masing-masing kita dihadapkan pada ya kondisi yang dalam tanda petik sama mungkin ya. Kang anak merasa sekolah neng omah ngopo gitu. Atau syukur lebih baik kita adakan program ya, 1 tahun wis ora sekolah, awake dhewe sebagai orang tua punya ikhtiar apa? Kita kumpulkan di mana yuk misalkan ya. Ini kan kesempatan bagi kita ya. Ora diulang gurune, diulang dhewe ya. Kita ajarkan kepada mereka ya tadi nek misalnya pun nggak bisa ngajarkan yang lain ya, cerita diwacake kisah ya. Ya, berkumpul bersama ya sebisa malah ya. Harusnya ini terpikirkan ya, di dalam benak
orang tua. Ketika orang mlebu sekolah nang omah waktune ming entek untuk aktivitas yang sedemikian ya. Kecuali yang sekolah-sekolah emang profesional ya, beberapa di antara yang betul-betul sibuk belajar ya. Walaupun wong tuane ya mumet ya. Nah, tapi untuk sekolah-sekolah tertentu yang masih ada kelonggaran ya, tidak jarang ya orang tuanya justru ceritanya malah oke dolan sebagai pelampiasan ya. Engko arep tugas ora iso dolan wae gitu. Oh angel loh, bapaknya kon ngajari ya ora iso gitu. Bapaknya kon ngajari ya ora iso, anake ya wis judeg kan. Dolan wae sebagai pelampiasan. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hanya beberapa langkah atau sarana yang bisa kita upayakan. Mungkin nanti panjenengan bisa menambahkan kembali dengan kondisi masing-masing ya. Kalau yang mampu untuk mentadaburi Al-Quran karena punya waktu yang cukup ya, monggo diagendakan, diprogramkan. Yang terkecil dalam lingkup keluarga, nanti yang lebih luas adalah di lingkungan masyarakat sekitar kita, di masjid. Ajak kembali remaja masjid, orang-orang tua masjid yang kemarin Ramadan rajin sekali tadarus, kumpulkan ini kan wis hataman Al-Quran, yuk saiki udah dihatamke terjemahane yuk ya. Programkan ya. Ya. Atau mungkin yang lebih luas lagi, gabungan dari beberapa masjid membuat forum majelis antar masjid ya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan para hadirin sekalian adalah agar semata-mata tadi kita menyelamatkan diri kita dari adanya berbagai macam ujian, cobaan, fitnah. Yang hari ini mungkin baru sedemikian, kita sudah merasa sangat berat. Yang akan terjadi semakin ke depan bisa jadi lebih berat. Tidak hanya perasaan kita yang bergejolak, tapi bisa jadi ya, mungkin tidak hanya pikiran, tenaga, waktu kita yang terkuras, bisa jadi tenaga kita betul-betul nanti akan diminta ya wallahu bisawab ya. Bisa jadi ya. Nah, hadis sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu setelah yang pertama kita menyadari bahwasanya sebagai seorang mukmin ya, kita seorang mukmin pasti akan mendapatkan ujian, pasti akan mendapatkan fitnah ya. Dan untuk menghadapi berbagai macam cobaan, ujian, fitnah yang memang tidak bisa lepas dalam kehidupan seorang mukmin, untuk membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah orang-orang yang benar dalam keimanan, maka yang perlu kita lazimi berikutnya adalah untuk menetapi keimanan tersebut, yakni dengan istiqomah di dalam iman, istiqomah di dalam Islam. Nah, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam dengan berbagai macam keutamaan yang tadi sudah kita sampaikan dan dengan beberapa tips yang sudah kita uraikan. Ya, mari bersama-sama kita saling menguatkan dan mari bersama-sama kita saling mengingatkan. Karena kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang tidak akan mampu menghadapi berbagai macam ujian sendirian, maka kita butuh teman. Maka adanya teman, adanya kawan, ini mari kita jadikan sebagai media, sarana untuk saling mengingatkan. Karena salah satu watak di antara kita adalah lupa jika tidak diingatkan. Seperti saya pribadi ada sekalian ya, ketika menyampaikan perkara seperti oh iya ya ternyata masih banyak agenda satu hari satu malam yang masih terlewatkan ya. Tapi dia kita sampaikan, kita menjadi ingat, oh iya kita programkan lagi ya. Kita menjadi ingat ya. Oh iya ya, saya kelingan nek sebelum tidur itu ada sunnah untuk berwudu. Oh saya menjadi ingat kalau setelah bangun tidur malam itu ada sunnah untuk mencuci tangan sebelum berwudu. Oh saya menjadi ingat bahwasanya setiap pagi itu ada rutinitas zikir pagi. Kecuali saling mengingatkan ya, adanya kita bertemu, adanya kita berkumpul adalah untuk menguatkan ya. Karena tadi ya, bisikan syaitan ya tidak akan pernah berhenti
mengintai kehidupan kita. Makanya kalau menjadi orang mukmin, wah, aku nek diawasi kepiye Mas? Ya kita selalu diawasi ya sekalian. Diawasi setan jelas setiap hari, setiap detik, setiap menit nih. Jadi tanpa rasa was-was, tanpa rasa khawatir, aku nek ngene diawasi kepiye ya. Ya kita selalu diawasi, selalu diintai, selalu dipantau oleh setan. Kapan kita lengah, kemudian dia akan masuk, kemudian ya mengajak kita untuk menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekian dan demikian saja sedikit nih yang bisa kita sampaikan sebagai pemanasan ya. Sebagai pemanasan karena setelah sekian lama tidak berjumpa, sekian waktu tidak bertemu dalam majelis ini, sepisan malih ini saya uraikan. Pertama saya tujukan untuk saya pribadi yang sangat butuh ya, untuk diingatkan, yang masih sangat butuh untuk dikuatkan dalam menapaki jalan keimanan, jalan keislaman. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga sedikit memberikan motivasi kepada hadirin sekalian, para bapak dan rekan-rekan yang dimuliakan. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, menurunkan hidayah di dalam setiap langkah kita agar dikuatkan, disabatkan, ya, disabatkan, diistiqomahkan dalam keimanan dan keislaman. Seandainya malam hari ini adalah merupakan malam terakhir bagi kita hidup menghirup udara, mudah-mudahan majelis terakhir ini menjadi penutup husnul khotimah dalam akhir episode hidup kita. Dan seandainya besok pagi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita masih bisa terbangun dari tidur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali menguatkan sampai nanti akhir hayat kita, semoga. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwanifillah, alhamdulillah, matur nuwun dumateng Ustaz Farhan yang telah menyampaikan materi pembuka malam hari ini ya, tentang istiqomah di zaman fitnah. Semoga kita semua tetap istiqomah untuk kajian ya, terutama ya, untuk menuntut ilmu. Semoga kita semua bisa semakin baik dalam berislam. Ikhwanifillah, alhamdulillah. Ini nyuwun ngapunten tidak kita buka tanya jawab nggih. Karena ada sesuatu yang menunggu di belakang nggih. Jadi monggo silahkan langsung tim prasmanan nggih. Silahkan Bapak-bapak sekalian langsung menuju ke meja belakang itu untuk menikmati hidangan yang telah kita siapkan. Saya akhiri dulu, nanti kita lanjutkan pengumuman-pengumuman setelah kita makan-makan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial.